Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum menggelar debat calon wakil presiden malam ini. Tim pemenangan dari masing-masing calon meyakini para cawapres akan memberikan ide dan gagasan yang terbaik dalam debat perdana malam nanti. Untuk itu selanjutnya kami persilakan kepada rekan-rekan wartawan untuk bisa mempertanyakan. Michael Sianipar sebagai jubir TPN Ganjar Mahfud mengatakan cawapres nomor urut 3 Mahfud MD sudah siap untuk berargumen dan beradu gagasan dalam debat calon wakil presiden cawapres malam ini. Mahfud MD diyakini mampu memaparkan ide dan menelisik gagasan cawapres lainnya dalam debat nanti. Penting sekali untuk pemimpin Indonesia berikutnya punya pengalaman dan rekam jejak yang teruji. Dan punya pemikiran-pemikiran yang sudah siap untuk kita eksekusi gerak cepat sacet. Nah, kalau soal adu gagasan besok, Prof. Mahfud sudah banyak pengalaman, selama juga datang ke berbagai rapat di DPR RI, rapat-rapat kabinet, sudah siap untuk memaparkan ide-idenya dan juga untuk menelisik lebih jauh dari gagasan calon-calon paslon yang lain. Jadi itu mindset yang kami punya dan kesiapan kami untuk menghadapi debat besok. Tim TPN Ganjar Mahfud menegaskan, tidak ada persiapan khusus untuk cawapres nomor urut 3 ini, semua sudah dipersiapkan dengan baik. Sementara itu, tim kampanye nasional pemilih muda Prabowo Gibran atau TKN Fanta memastikan calon wakil presiden nomor urut 2, Gibran Raka Buming Raka, telah siap menjalani debat perdana cawapres yang digelar oleh KPU. Dengan pengalaman sebagai wali kota Solo, Gibran Raka Buming siap beradu gagasan dengan 2 cawapres lainnya. Dalam debat nanti, TKN Fanta meyakini Gibran akan memberikan kejutan. Kan Mas Gibran ini wali kota, ya kan? Mas Gibran ini wali kota, ya. Sudah ada punya track record debat, ya. Dan yang paling penting kalau yang lain, Mas, ini utamanya misalnya bicara tentang ekonomi, ya. Ekonomi di Solo itu ada namanya Solo Technopark. Di Solo ekonomi dan keuangan syariahnya juga tumbuh, ya. Begitu Mas Gibran buat Masjid Said di sana itu luar biasa kan pariwisata, dan itu kan potensinya 4.000 triliun, ya. Kemudian Lokananta direvitalisasi. Jadi Mas Gibran itu nggak lagi sekedar bicara, ya, seperti yang lain gitu. Mas Gibran ini sudah action gitu. Tapi yakin nggak Pak besok nggak irit bicara? Maksudnya ya kan debat, masa irit ngomong, ya kan pasti bakalan banyak ide-ide yang akan mengejutkan, ya. Sebagai sosok anak muda yang penuh gagasan, TKN Fanta yakin pemilih muda Indonesia telah mengetahui kapasitas dari Gibran Raka Buming Raka. Dari Jakarta, Tim Liputan melaporkan. Pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau Caimin mempersiapkan debat cawapres dengan mempelajari kembali visi misinya. Dalam konsolidasi Timnas Amin, Caimin menyebut cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya karena dinilai menguasai bidang ekonomi digital. Perjanjiannya sudah sebegini besarnya, apalagi sebulan ini. Jelang debat calon wakil presiden yang akan digelar malam ini, masing-masing cawapres mengaku telah mempersiapkannya secara matang. Termasuk cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar. Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Caimin mengaku melakukan persiapan dengan mempelajari kembali visi misinya. Sementara itu, saat ditanya mengenai siapa nantinya menjadi lawan yang kuat, Caimin menyebut cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka menjadi tantangan tersendiri bagi dirinya karena dinilai menguasai bidang ekonomi digital. Selain itu, menurutnya Gibran juga mempunyai pengalaman memimpin daerah, yakni sebagai wali kota Solo. Memang Mas Gibran punya pengalaman wali kota, tentu dia sudah lebih siap, ya, menjadi bagian dari penampilan Mas Gibran itu juga tantangan buat saya. Dalam debat malam ini, ketiga cawapres akan adu gagasan soal isu ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, pajak, tata kelola APBN dan APBD, investasi, perdagangan, infrastruktur, serta perkotaan. Dari Jakarta, Nisa Sahib Dipo Adi Muharram, iNews melaporkan.
Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengungkapkan sejumlah isu yang akan dibawa Cawapres Mahfud MD dalam debat perdana Cawapres 2024 malam ini. Salah satunya strategi mencapai pertumbuhan ekonomi 7%. Yang kita harapkan presiden kita nantinya di 2024 memutus dengan hati. Ganjar mengaku pertumbuhan ekonomi hingga 7% cukup ambisius. Namun target pertumbuhan ekonomi ini perlu diwujudkan agar Indonesia dapat keluar jebakan negara berpendapatan menengah. Selain itu, isu industri kreatif dan ekonomi hijau juga akan menjadi fokus pembahasan yang akan dibahas Mahfud dalam debat. KPU menetapkan debat kedua Capres-Cawapres yang mempertemukan para Cawapres digelar di Jakarta Convention Center Jumat malam nanti. Tema debat kedua mencakup ekonomi kerakyatan, ekonomi digital, keuangan, investasi, pajak, perdagangan, pengelolaan APBN dan APBD, serta infrastruktur dan perkotaan. Ada banyak sekali bagaimana kita melihat ekonomi mesti tumbuh ya sampai dengan 2045. Tahapannya kita siapkan, skenarionya kita siapkan, dan bagaimana ekonomi bisa tumbuh 7%. Banyak orang yang mengatakan ini terlalu ambisius, tapi buat saya kalau kita tidak mau terjebak dalam jebakan kelas menengah kita, maksudnya jebakan pendapatan menengah, mohon maaf, artinya kita mesti betul-betul menyiapkan diri dengan segala skenario. Yang kedua, UMKM. Ya, UMKM ini penting untuk kita dorong agar mereka bisa mendapatkan fasilitas dan pendampingan. Terus industri kreatif, ini banyak diisi oleh anak-anak muda, dan itu yang nanti pasti akan jadi perbincangan yang hangat. Jadi cukup banyak, termasuk ekonomi hijau, ekonomi biru yang hari ini menjadi tren dunia. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD mengaku tidak ada persiapan khusus dalam menghadapi debat Cawapres malam nanti. Kebiasaannya membaca surat kabar akan menjadi bekal yang baik untuk menghadapi debat perdana Cawapres malam ini. Ya siapa aja. Tadi kan udah belajar ekonomi, Prof. Apakah sudah termasuk persiapannya salah satu? Iya, baca-baca soal ekonomi gitu kan, baca di koran tiap hari ada gitu. Tidak harus khusus membaca gitu di koran. Oh ini bicara apa nih? Oh ini infrastruktur, oh ini ekonomi, oh ini soal suku bunga, ini soal inflasi. Itu kan tiap hari ada di koran. Itu aja. Nanti kan akan menghadapi Mas Gibran yang latar belakangnya pengusaha, dan besok temanya ekonomi digital dan sebagainya. Pak Mahfud melihat Mas Gibran sosok yang gimana untuk debat besok? Nggak tahu saya. Nanti mau saya lihat. Soal ekonomi ini kan pokoknya saya siap, saya nggak harus tahu dia sosok bagaimana. Katanya Mas Darot, Mas Gibran punya keunggulan tersendiri dibandingkan dengan Cawapres. Ya mungkin aja. Udah nyiapin pertanyaan soal Food Prof? Enggak penting. Pertanyaannya spontan aja. Wah 100% siap. Pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo kemarin berkampanye bersama putranya di Jakarta. Di hadapan kalangan millennials dan Gen Z, Alam Ganjar sempat merosting ala stand up hingga memicu gelak tawa para tamu yang hadir. Generasi muda itu sudah diomongkan oleh Gunung Semeru dari akarnya. Besar itu ada di pemuda. Momen menarik muncul saat calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan putranya Muhammad Zinedin Alam Ganjar menghadiri acara Festival Teman Cerita di Jakarta Theater sore kemarin. Di hadapan kalangan millennials dan Gen Z, Alam Ganjar sempat melakukan roasting atau olok-olok ala stand-up komedi kepada sang ayah yang duduk tepat di sampingnya hingga memicu gelak tawa penonton. Banyak hal yang menjadi bahan roasting Alam terhadap ayahnya, mulai dari gaya kampanye yang dinilainya itu-itu saja atau template, hingga baju kampanye berwarna hitam putih yang dinilainya terlalu suram. Alam juga mengkritik ayahnya yang kerap berolahraga, namun tubuhnya tidak juga berotot. Terus kalau dilihat di sosmednya Bapak itu setiap hari lari. Kalau jajaran di TPN itu sebelahnya Pak Andika gitu. Yang satunya olahraga terus tapi ini nggak berotot-berotot. Gitu. Lah olahraga tapi nggak berotot-berotot buat apa? Tepuk tangan dulu lagi untuk Pak Ganjar ya, karena beliau ini menyempatkan datang ke acara Teman Cerita di tengah kesibukan. Tidak hanya di roasting anaknya sendiri, Ganjar juga di roasting oleh para stand up komedi lain yang membuat seisi ruangan menjadi riuh. Pemirsa, sejumlah alat peraga kampanye di Surakarta, Jawa Tengah dicopot paksa petugas. Penertiban tersebut dilakukan lantaran melanggar aturan.
Tim gabungan menertibkan alat peraga kampanye atau APK yang melanggar aturan di Kota Surakarta, Jawa Tengah lantaran dipasang di lokasi yang tidak pada tempatnya Kamis siang. Penertiban APK ini berdasar pada surat keputusan KPU dan peraturan wali kota yang masih berlaku. Namun justru APK Capres dan Cawapres nomor urut 2 yang paling banyak ditertibkan. Sementara Bawaslu menegaskan tidak ada tebang pilih terkait alat peraga kampanye yang ditertibkan. Untuk penertiban APK gabungan kali ini kan sudah di masa kampanye, berbeda dengan dulu pada saat sosialisasi. Penertiban APK saat ini adalah yang melanggar ketentuan surat keputusan KPU Kota Surakarta nomor 121 terkait dengan titik-titik lokasi larangan pemasangan APK seperti itu. Jadi itu nanti yang akan menjadi dasar kita. Selain itu juga terkait dengan Perwali 2 2009 yang masih berlaku. Penertiban spesifik ini untuk memastikan aturan ditegakkan sehingga estetika keindahan ibu kota tetap terjaga. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Ketua DPP Partai Amanat Nasional Zita Anjani dan sejumlah artis kader PAN seperti Pasha Ungu dan Uya Kuya memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat. Kedatangan mereka untuk dimintai keterangannya soal aksi bagi-bagi susu Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka di Bundaran HI beberapa waktu lalu. Ketua DPP Partai Amanat Nasional Zita Anjani dan sejumlah artis kader PAN tiba di kantor Bawaslu Jakarta Pusat Kamis sore kemarin. Pasha Ungu dan Surya Utama alias Uya Kuya serta istrinya diperiksa soal kegiatan bagi-bagi susu di kawasan Car Free Day beberapa waktu lalu. Acara tersebut juga dihadiri Cawapres nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka. Meski dinilai melanggar aturan, para kader PAN ini menyebut aksi bagi-bagi susu itu bukan untuk kampanye. Karena tak ada ajakan untuk mencoblos paslon tertentu. Kita dari PAN di Bawaslu murni untuk hadir berolahraga ketika Free Day bersama Mas Gibran, gitu kan. Selebihnya ya ini kan semua ada reaksi respon dari masyarakat yang hadir di situ juga yang begitu luar biasa responnya kan, gembira, bahagia, ketemu Mas Gibran, ketemu Mbak Zita, ketemu kita semua. Nah ini kan berjalan apa adanya. Makanya kami pengen tahu di mana celah-celah yang kemudian dikatakan sebagai pelanggaran.